Om Swastiastu. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas struktur. Yang pertama, nama kelompok yang pertama Iputu Dika Mustika NIM 06, IKD Agus Suartana NIM 13, Iputu Ambarayase NIM 15, Putu Darmika NIM 28, Iputu Nanda Wiguna NIM 54, dan Angga Putra NIM 60. Jinang, nama bangunan Jinang, alamat di Gulingan, Mengui, Badung. Luas bangunan 9 meter persegi. Deskripsi bangunan. Pada bangunan Jinang ini terdapat 2 lantai dan menggunakan 4 saka sebagai penyangga. Jinang ini biasanya berada di depan dapur. Fungsi Jinang. Adapun fungsi dari Jinang yaitu untuk menyimpan padi, yang kedua untuk menerima tamu atau dan yang ketiga untuk tempat istirahat. Aktivitas merupakan seluruh tugas dan peran dari pelaku atau semua tanggung jawab yang harus dilakukan oleh pelaku dalam suatu fungsi tertentu. Kegiatan dapat bersifat komunal, bersama, atau individual sendiri. Adapun pelaku yang pertama, Bapak, jenis kegiatan menyimpan padi, mengambil padi, istirahat, menyambut tamu. Yang kedua ada ibu menyimpan padi, mengambil padi, istirahat, menyambut tamu. Anak istirahat, bermain, berbincang-bincang, dan menyambut tamu. Pelaku atau sivitas, Bapak 1, Ibu 1, anak 2. Atapnya berbahan genteng, list plangnya berbahan kayu. Jumlah beban mati pada bangunan. Pondasinya berdimensi 1 meter kali 50 cm. Kolomnya berdimensi 15 cm. Baloknya berdimensi 20 cm kali 30 cm. Sloopnya berdimensi 15 cm kali 20 cm. Seperti gambar di sebelah kanan. Pada bagian upper struktur bisa dilihat pada gambar yang di sebelah kiri. Superstrukturnya berada di tengah-tengah dan substrukturnya berada di paling bawah. Substruktur bangunan Jinang berada pada bagian kaki struktur bawah bangunan menggunakan struktur pondasi setempat yang posisinya di bawah sendi dan saka untuk menyalurkan beban bangunan. Berikut merupakan gambar substruktur dari Jinang. Gambarnya berada di sebelah kanan. Sloop Jinang berukuran 15 kali 20 cm. Pondasi batu kali Jinang memiliki kedalaman kurang lebih 0,62 cm dengan lebar 60 cm. Pasangan batu kosong ketebalan mencapai 20 cm. Urungan pasir pondasi ketebalan 10 cm. Beton rabat pada bagian lantai menggunakan coran beton dengan ketebalan 8 cm. Finishing lantai Jinang menggunakan material batu alam. Superstruktur pada Jinang berada di badan atau madya Jinang yang difungsikan sebagai ruang balik. Struktur badan bangunan digunakan struktur rangka yang kaku dan hubungan saka dan sunduk. Contohnya ada di kanan gambar. Kanan kolom atau saka Jinang menggunakan material kayu jati yang berukuran 15 kali 15 cm. Waton Jinang menggunakan kayu jati 5 kali 20 cm. Sunduk dawa dan sunduk bawah Jinang menggunakan kayu jati berukuran 8 kali 12 cm. Galar Jinang menggunakan kayu jati 5 kali 10 cm. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Nanda. Perkenalkan, nama saya Kadang Sana. Saya akan menjelaskan superstruktur. Superstruktur Jinang berada di atas kepala atau utama yang difungsikan sebagai ruang penyimpanan. Struktur atap bangunan ini menggunakan tipe atap plana, yang konstruksi atapnya dikombinasi konstruksi sudut atap yang curam dengan perkuatan balok jepit pada bidang atapnya yang lengkung.
Usuk pada rangka atap jenang menggunakan material kayu ampar yang berukuran 4 kali 6 cm. Genteng pada jenang menggunakan genteng pejatan. Lisplang pada atap jenang berukuran 2 kali 20 cm. Balok nok pada rangka atap berukuran 8,12 cm. Plafon pada jenang ini menggunakan plafon lumbar keiling atau plafon kayu yang berukuran 2,9 cm. Selanjutnya ada sifat struktur alami. Pohon atau tree. Pohon termasuk struktur alami karena pohon memiliki sifat struktur yang mirip seperti bangunan seperti pada bagian akar pohon, sama dengan bagian fondasi bangunan. Bagian batang pohon sama dengan bagian upper bangunan, dan pada ranting dan daun pohon sama dengan struktur atap dan penutup atap bangunan atau genteng. Yang kedua ada cangkang telur. Cangkang telur berkaitan dengan struktur bangunan. Dikarenakan pada saat penyusunan cangkang telur memiliki sifat kuat dalam kompresi atau tekan, tapi lemah dalam peregangan atau tension. Ini yang menyebabkan telur ayam tidak akan retak saat dirami dan mudah dipecahkan dari dalam. Selanjutnya ada jaring laba-laba. Jaring laba-laba berkaitan dengan struktur alami karena pada jaring laba-laba memiliki sifat keras dan elastis. Selama itu jaringan dari jaring laba-laba memiliki kekuatan yang lebih kuat dibanding kekuatan besi atau baja. Kompresi dengan berat sama benang laba-laba dengan merengang 30% sampai 40%. Sifat struktur alami. Gelembung sabun. Gelembung sabun termasuk struktur alami karena bersifat elastis dan dapat menciptakan kekuatan tahan gaya tekan internal lebih kuat. Tubuh manusia. Tubuh manusia berkaitan dengan struktur bangunan dikarenakan ada banyak kemiripan, misalnya pada tulang-tulang manusia berkaitan dengan sistem penulang struktur seperti rangka holo, kayu, baja, besi pada bangunan. Otot-otot manusia berkaitan dengan beton atau lapisan yang menutupi rangka struktur. Selain itu, kepala manusia berkaitan dengan superstruktur, badan manusia dengan superstruktur, kaki manusia dengan substruktur. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Baik, bangunan yang kedua adalah Balai Delot. Alamat Desa Gulengan, Mengui, Badung. Luas bangunan total adalah 30 meter persegi. Balai Delot merupakan balai yang terdapat 6 tiang penyangga atau saka yang berfungsi untuk menahan beban mati yang berasal dari struktur atap. Balai Delot biasanya difungsikan sebagai tempat untuk melakukan upacara yajna, contohnya seperti upacara band. Fungsi bangunan ini secara umum, Balai Delot merupakan bangunan yang difungsikan untuk melakukan upacara manusia yajna, salah satunya adalah upacara kematian atau ngaben. Fungsi lainnya adalah menunjukkan status sosial keluarga dan untuk menerima tamu. Adapun sivitas pada bangunan ini, yang pertama ada ayah, yang biasanya beraktivitas menerima tamu dan ngobrol bersama tamu. Yang kedua ada ibu menyiapkan upacara. Yang ketiga anak bersantai dan bermain. Yang keempat ada tamu mengobrol dan dengan pemilik rumah. Next. Jumlah beban hidup. Perkiraan jumlah beban hidup yang ada di Balai Delot adalah pertama penghuni dengan jumlah 6 orang, yang kedua ada meja TV satu unit, TV 1 unit, dan sebuah kasur 1 unit. Next. Berikut adalah material struktur. Pertama ada pondasi. Bahan dari pondasi yang dipakai di Balai Delot adalah batu kali dengan dimensi 100 kali 50 cm. Untuk sloop berbahan beton bertulang
dengan dimensi 15 kali 20 cm. Untuk kolom biasanya berbahan kayu jati berdimensi 12 kali 12 cm. Untuk balok berbahan kayu dengan dimensi 20 kali 20 cm. Selanjutnya adalah material struktur. Pertama, lantai menggunakan material granit dengan dimensi 60 kali 60 cm. Yang kedua ada dinding dengan material bata merah. Yang ketiga ada plafon kayu ekspos. Yang keempat list plank dengan ukuran 3 kali 15. Yang kelima ada atap genteng. Dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya untuk beban mati. Beban mati yang pertama ada pondasi. Bahan batu kali dimensi 100 kali 50 cm. Kolom bahan kayu dengan dimensi 12 kali 12 cm. Yang selanjutnya ada sloop dengan bahan beton bertulang dengan dimensi 15 kali 20 cm. Dan yang terakhir ada balok dengan bahan kayu dengan dimensi 20 kali 20 cm. Sistem struktur pada balai lot juga terdapat substruktur. Untuk bagiannya dapat dilihat pada gambar. Untuk upper struktur termasuk dalam rangka atap, sementara untuk superstruktur termasuk dalam tiang saka atau kolom, dan substruktur termasuk yang merupakan substruktur adalah pondasi. Ini adalah substruktur dari bangunan balai lot. Untuk superstrukturnya dimulai dari kolom, dinding, dan rangka atap pada bangunan. Dan untuk upper struktur berupa kuda-kuda yang berfungsi sebagai penopang material penutup yaitu atap, dan kuda-kuda yang berguna sebagai penyalur beban dari atap. Pada bangunan ini menggunakan jenis kuda-kuda kayu dengan material genteng sebagai penutup atapnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Selanjutnya adalah tektonika. Pada bangunan yang menerapkan konsep arsitektur tradisional, Bali biasanya menggunakan material yang ada di alam. Salah satunya adalah kayu dan banyak digunakan pada arsitektur vernakular di Bali. Penggunaan material kayu disebabkan oleh banyaknya jumlah kayu pada lingkungan yang memiliki iklim tropis, sehingga dapat dengan mudah didapat. Selain itu, kayu juga memiliki kekuatan yang kuat dan awet untuk dijadikan bahan bangunan. Perpaduan antara saka dan lambang yang dipadukan dengan berbagai jenis ukiran memberikan kesan kuat, kokoh, dan fleksibel. Dengan adanya goncangan, terdapatnya berbagai jenis ukiran yang terdapat pada bangunan. Ini mencirikan bahwa masyarakat Bali memiliki nilai estetika dan budaya tersendiri. Gambarnya bisa dilihat di sebelah kanan. Next. Struktur alam. Pada bangunan tradisional Bali biasanya menerapkan konsep triangga. Dalam struktur alam bangunan Bali lot menerapkan human body atau tubuh manusia dan pohon. Struktur alam tubuh manusia dapat dilihat dari terdapatnya 3 bagian dari bangunan ini, yaitu sub, super, dan upper struktur. Pada bangunan ini yang melambangkan kepala, badan, dan kaki pada tubuh manusia. Sedangkan untuk unsur pohon terdapat pada bagian bangunan yang memiliki celah udara sehingga bangunan tidak menahan angin melainkan membuat angin melewati bangunan. Next. Prinsip struktur.
Yang pertama adalah kuat, seimbang, dan stabil. Next. Ini adalah dokumentasi pengukuran. Fotonya bisa dilihat di sebelah bawah. Next. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Dapur. Nama bangunan, luas bangunan yaitu 34 meter persegi. Untuk alamat Jalan Mengui Badung. Deskripsi bangunan. Bangunan ini terletak pada sebelah selatan, dekat dengan pintu masuk rumah. Pada bangunan ini sebagai tempat menyimpan makanan, fasilitas pada bangunan dapur ini terdapat meja makan di sebelah dapur utama, ada kamar mandi sebelah kanan. Fungsi dapur, yaitu yang pertama tempat penyimpanan makanan, ada di satu area bersama yang atau memasak. Kedua ada tempat mencuci piring. Aktivitas dan beban hidup. Beban hidup adalah semua beban tidak tetap, kecuali beban angin, beban gempa, baru khusus yang diakibatkan oleh selisih suhu, pemanasan erektrion, penurunan pondasi, susut, dan pengaruh-pengaruh khusus lainnya. Yang pertama ada manusia. Aktivitasnya itu memasak dan mencuci piring. Jumlahnya sekitar 4 orang. Jumlah berat beban hidupnya kurang lebih 200 kg. Dua ada kompor, gas, kulkas, peralatan dapur, alat masak, dan alat-alat makan. Jumlah beban mati pada bangunan. Yang pertama ada jendela dengan berat 30 kg. Yang kedua ada batu alam, yaitu 100 kg. Yang ketiga ada beton bertulang, kurang lebih 200 kg. Spesifik furnitur, yaitu yang pertama ada kompor dengan ukuran 40 cm x 100 cm, jumlahnya 1. Untuk gas 1. Untuk kulkas ukurannya 50 cm x 160 cm, jumlahnya 1. Untuk rak ukurannya 80 cm x 200 cm, jumlahnya 2. Yang kelima ada magicom, peralatan masak, peralatan makan, jendela dengan ukuran 50 x 50 cm dengan jumlah 1. Material struktur. Yang pertama adalah pondasi dengan bahan batu kali dimensi 30 x 50 cm. Kedua ada kolom, bahan beton bertulang dimensi 30 x 30 cm. Yang ketiga ada balok, bahan beton bertulang dimensi 20 x 30 cm. Untuk slope, bahan beton bertulang juga dimensinya 15 x 20 cm. Untuk rangka atap menggunakan rangka baja ringan, dan plat lantai bahannya beton rapat dimensi tebal 12 cm. Untuk material yang pertama ada plat menggunakan kayu, atap menggunakan genteng, dan di sebelah menggunakan kayu. Baik, akan dilanjutkan oleh teman saya. Sini saya akan melanjutkan presentasi dari angka. Jumlah benda mati pada bangunan. Beban mati pada jumlah semua beban yang berasal dari berat bangunan, termasuk segala unsur tambahan tap yang merupakan satu kesatuan dengannya. Lihat pada gambar di sebelah kanan itu adalah pondasi yang dengan dimensi 300 x 500 cm. Yang kedua ada slope dengan dimensi 15 x 20 cm. Plat lantai dimensi tebal 12 cm. Kolom dengan dimensi 30 x 30 cm. Selanjutnya ada rangka atap. Nah, selanjutnya adalah ada sistem struktur. Yang pertama sistem struktur. Nah, ini ada potongan BB-nya. Substruktur. Sebelah kiri ada berupa pondasi yang berada pada bagian bawah pondasi atau dalam tanah. Fungsi pondasi sebagai penerima gaya yang disalurkan ke tanah. Pada bangunan ini menggunakan pondasi kali. Struktur berupa kolom, balok, lantai.
Pilar ini berada di bagian badan bangunan yang mana fungsinya sebagai penyalur gaya. Di dalam bangunan, pada bangunan ini menggunakan jenis kolom dengan ukuran 30 ke 30 cm. Upper struktur. Upper struktur berupa kuda-kuda yang berfungsi sebagai penopang material, penutup yaitu atap dan kuda-kuda. Juga berguna sebagai penyalur beban dari atap. Pada bangunan ini menggunakan jenis kuda-kuda baja, ringan dengan material genteng sebagai penutup atapnya. Tektonika sendiri pada dapur ini menggunakan tektonika material batu. Yang digunakan adalah batu paralinan dan andesit. Dengan perpaduan bahan material tersebut menjadikan bangunan terlihat sangat apik dan memiliki ciri khas bangunan Bali. Pada kusen pintu, jendela menggunakan jenis kayu jati. Karena kayu jati memiliki kuat jenis dan kualitas yang sangat baik. Selanjutnya adalah struktur alami. Struktur alami meliputi jenis-jenis struktur yang bersumber dari alam. Struktur alami pada pohon melambangkan bangunan tersebut dapat berdiri dengan kokoh. Adanya akar yang merupakan filosofi dari pondasi dan daun yang melambangkan atap yang memberikan perlindungan pada bagian bangunan di bawahnya. Komponen struktur. Yang pertama ada pondasi. Pada bangunan ini menggunakan jenis pondasi batu kali. Yang kedua ada sloop, merupakan komponen struktur bangunan yang berada di bagian atas pondasi bangunan. Fungsinya yaitu mengirim beban bangunan atas ke pondasi. Jadi beban biasa tersalurkan dengan baik ke setiap titik pondasi. Sloop yang berfungsi untuk mengunci dinding dan kolom agar tetap kuat sehingga tidak roboh ketika menjadi pergerakan tanah. Pada bangunan ini menggunakan sloop berukuran 15 x 20. Yang ketiga ada kolom. Adalah tiang penyangga suatu bangunan yang berfungsi menahan beban. Pada bangunan ini menggunakan jenis kolom berukuran 30 x 30. Yang keempat ada balok. Balok berfungsi sebagai rangka penguat horizontal dan digunakan untuk duduk ke lantai serta pengikat kolom. Beban yang dialirkan pada balok diantaranya beban plat, lantai, dinding, dan beban balok itu sendiri. Yang kelima ada dinding, berfungsi untuk menyongkong komponen struktur bangunan lainnya, seperti kuda-kuda, plafon, dan atap. Selain itu, dinding juga berfungsi untuk membagi ruangan dan melindungi bagian dalam bangunan dari intrusi dan cuaca. Ada 3 jenis dinding yang perlu diketahui, yaitu dinding bangunan, dinding pembatas atau badrai, dan dinding penahan, retaining. Pada bangunan rumah ini, material dindingnya yaitu batako dengan dilapisi asid dan cat berwarna hijau muda. Yang keenam ada kuda-kuda, merupakan penyangga utama struktur atap sebuah bangunan. Pada bangunan menggunakan jenis kuda-kuda baja ringan. Yang ketujuh ada atap, sebagai penutup dari bangunan jenis atap genteng. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selamat siang.